Yang akan saya sampaikan pada jam ini adalah mengenai kisah dua kerajaan. Apa itu? Mari kita pelajari bersama-sama. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa surgawi kami, sumber segala hikmat, sumber segala pengertian, sumber segala ilmu. Pada saat yang indah ini ya Tuhan, sementara hamba Engkau utus menjadi penyambung lidahmu, hamba secara pribadi memohon kiranya Tuhan akan menuntun hamba agar setiap perkataan, pelajaran, ataupun kesaksian disampaikan seturut dengan kehendak-Mu saja. Dan biarlah hati kami disatukan oleh Roh-Mu ya Tuhan, sehingga hamba yang berbicara dan jemaat yang mendengarkan boleh berada dalam frekuensi yang sama untuk mengerti lebih dekat lagi kepadamu ya Tuhan, menambah pengertian kami, menguatkan keimanan kami, sementara kami mempersiapkan diri kami menyambut kedatangan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya hadirat-Mu sepenuhnya menguasai ruangan ini dan hati serta pikiran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya berasal dari latar belakang Muslim. Seperti yang saudara ketahui, papa saya Muslim, mama saya Advent. Jadi dalam kehidupan saya dipengaruhi oleh dua agama ini. Ya. Tapi dalam periode perjalanannya saya kemudian menjadi seorang Muslim yang taat, dan pada satu titik saya merasa ketaatan saya tidak sempurna. Kenapa? Karena mama saya beda agama. Sehingga kemudian saya berusaha untuk mencari bagaimana caranya untuk menobatkan mama saya, gitu ya. Tetapi dalam perjalanannya kemudian ketika saya menggali lebih dalam mengenai Islam, saya ketemu sebuah hadis yang mempengaruhi proses perjalanan itu. Hadis itu mengatakan seperti ini saudara, bahwa di hari kiamat umat Islam akan terpecah belah jadi 73 golongan. 72 golongan masuk neraka dan satu saja yang masuk surga. Hal itu membuat saya bertanya-tanya, wah, saya berarti Islam yang mana? Kalau saya berpikir untuk mengislamkan mama saya, padahal saya saja belum Islam yang benar, apa gunanya saya menobatkan mama saya, kan gitu logikanya. Jadi ini adalah sebuah hadis yang menjadi turning point saya untuk mencari kebenaran. Nah, singkat cerita, saya kemudian dipengaruhi oleh sebuah pemahaman yang disebut sebagai kalau kita sebagai orang Advent percaya tentang second coming of Jesus, maka waktu dulu saya memahami tentang akan munculnya second khilafah. Jadi Islam itu saudara pernah berkuasa 2/3 dunia di bawah kekuasaannya. Eropa, ya, jejak-jejak hasil kekuasaan Islam itu banyak di wilayahnya. Jadi, tapi kemudian Islam mengalami decline, menurun. Nah, ada sebuah keyakinan bahwa Islam akan muncul lagi sebagai satu kekuatan besar, suatu kekuasaan yang akan menguasai seluruh dunia. Namanya second khilafah. Ya, jadi orang Advent percaya second coming of Jesus, kalau orang Islam percaya second khilafah. Dan ternyata nanti kita akan lihat ini ada hubungannya, saudara. Ya. Nah, apa dasar berpikir pemahaman ini? Sekarang ini banyak gerakan-gerakan Islam yang
yang tujuannya ingin menegakkan khilafah tadi. Logikanya begini saudara, mereka bilang, kita ini hidup di bumi Allah. Kalau tidak mau menggunakan aturan Allah, silakan hidup di bumi yang lain. Jadi saudara, bumi ini milik Allah. Maka supaya hidup kita benar, hidup kita sejahtera, kita harus hidup menggunakan aturan Allah. Kira-kira begitu. Kenapa hari ini terjadi bencana alam, terjadi peperangan, terjadi banyak hal yang membuat manusia hidup tidak sejahtera? Karena mereka hidup tidak menggunakan aturan Allah. Contohnya seperti ini saudara. Kita kalau beli barang, saudara beli mesin cuci, beli ponsel, beli barang apapun, pasti selalu disertai dengan apa? User guide, buku petunjuk, manual book, bagaimana cara menggunakan barang itu. Tujuannya apa? Supaya tahu cara menggunakannya, barangnya awet, tidak rusak, kan gitu. Jadi kenapa barangnya cepat rusak? Karena mereka menggunakannya tidak menggunakan sesuai buku petunjuk. Nah, kira-kira itu logikanya. Jadi kenapa hari ini terjadi peperangan, pertempuran? Karena manusia tidak menggunakan manual book yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Jadi, nah, maka kenapa saudara-saudara muslim hari ini memperjuangkan syariat? Karena mereka berpikir solusi untuk memperbaiki masalah kemerosotan moral, masalah korupsi dan lain-lain itu hanya bisa diselesaikan dengan aturan Tuhan. Jadi makanya ada istilah kampanye khilafah adalah solusi kan? Jadi solusi untuk menyelesaikan persoalan dunia adalah dengan menggunakan syariat. Ada sebuah ini pernyataan Ali bin Abi Thalib, bunyinya begini: al-haqqu bila nizam min yaglibu al-batilu bin nizam. Kebenaran yang tidak terorganisir akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Jadi kebenaran kalau tidak tersistem akan kalah oleh kejahatan yang bersistem. Makanya saudara, setan itu punya dominion, punya sistem, disebut sebagai kerajaan setan. Maka orang-orang percaya juga harus berada di bawah dominion. Itulah sekolah sahabat kita hari ini saudara. Bicara tentang Allah ingin membuat satu bangsa yang menjadi representasi otoritasnya di muka bumi, sebagai lawan dari otoritas manusia yang yang digerakkan oleh spirit kebatilan, ya. Maka kalau kita bertanya, kalau Tuhan hendak mewujudkan kekuasaannya di muka bumi, apa bentuk organisasi? Kalau Tuhan hari ini mau buat organisasi, sistem, apa bentuk organisasi Tuhan? Bentuk organisasi tertinggi di dunia ini adalah kerajaan, negara. Hari ini agama itu kalau di Indonesia saudara, itu kalau di Indonesia agama itu masuknya levelnya ormas, organisasi masyarakat. Berarti dia bukan kedaulatan tertinggi. Maka kalau Tuhan hari ini datang ke muka bumi, tidak mungkin jadi ketua ormas. Pasti kalau datang jadi presiden kalau enggak. Atau kalau dalam konteks apa, dia harus menjadi seorang raja. Jadi saudara, Tuhan tidak pernah sebenarnya menciptakan agama. Dia ingin membuat sebuah sistem. Oke? Nah,
Nah inilah kemudian tadi menjadi pemahaman teman-teman muslim yang memperjuangkan khilafah. Mereka bilang khilafah will transform the world. Semua problem dunia akan diselesaikan ketika manusia menggunakan hukum ilahi untuk mengelola dunia ini. Dan bentuk kedaulatan namanya khilafah. Khilafah itu adalah sistemnya, penguasanya namanya khalifah. Apa itu nanti saya jelaskan. Nah, singkat cerita saudara, saya kemudian inilah cara berpikir yang kemudian membuat saya bergabung dengan organisasi yang namanya Negara Islam Indonesia. Ya. Dan ini adalah daerah pesantren Mahat Al Zaitun di Cirebon yang diyakini sebagai ibu kota negara Islam. Nah, apa dasar mereka kenapa jadi dalam pemahaman negara Islam, Islam itu bukan agama, Islam itu negara. Karena Allah mengendaki sebuah sistem. Dari mana dasarnya? Nah, kita akan lihat ini dari Al-Quran. Jadi orang negara Islam punya penafsiran tersendiri tentang Quran. Dan ini saya mau bagikan kepada saudara-saudara. Jadi Quran itu saudara disebut sebagai great book. Namanya buku itu punya struktur. Struktur buku saudara itu terdiri dari pendahuluan, isi dan penutup. Kalau saudara ingin tahu isi sebuah buku, saudara nggak harus baca semua buku, seluruh halaman. Saudara cuma lihat apa pendahuluannya dan bagaimana kesimpulannya. Maka saudara sudah dapat glimpse atau informasi sekilas, oh buku ini bicara tentang apa. Nah, Al-Quran itu strukturnya disusun 114 surat. Surat pertama surat Al-Fatihah, surat terakhir surat An-Nas. Itulah pembuka dan penutup. Nah, kita lihat Al-Fatihah dan An-Nas bicara apa. Oke. Ya, ini dari surat Al-Fatihah dulu. Surat ayat nomor 6. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu di surat An-Nas ada kata Qul a'udzu birabbin nas. Ada satu kata yang sama di situ. Kata apa? Kata Rob. Oke? Ini. Lalu di ayat berikutnya, Malik di Al-Fatihah bilang Maliki Yaumiddin. Di surat An-Nas ada kata Malikin Nas. Apa kata yang sama? Malik. Di surat Al-Fatihah ada ayat berikutnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di surat An-Nas ada Ilahin Nas. Kata apa di situ? Ilah dan abdi. Ilah bicara sesembahan, abdi bicara penyembah. Oke? Jadi ada 3 unsur saudara. Ada Rob, Malik, dan Ilah Abdi. Nah, dalam Islam inilah yang kemudian nanti disebut sebagai mabadi salasah, unsur pembentuk sebuah negara. Rob itu adalah namanya rububiyah, itu bicara hukum. Malik itu bicara mulk, kalau dalam bahasa Ibrani Melek, ya, Melkisedek saudara. Melek itu sama kayak Malik ya, penguasa. Penguasa itu ada domainnya, ada wilayahnya. Maka bicara Malik, bicara mulkiyah namanya, bicara wilayah. Lalu Ilah Abdi tadi apa? Namanya uluhiyah dan ubudiyah. Itu bicara penguasa dan warga. Kalau saudara perhatikan, ini 3 unsur ini adalah unsur pembentuk satu negara. Ada hukum, ada wilayah, ada penguasa dan warga. Sebuah negara nggak bisa tanpa 3 hal ini. Negara tanpa hukum saudara kacau. Hanya ada penguasa dan tanpa hukum kacau. Kalau ada penguasa, warga dan hukum tapi nggak ada wilayahnya, itu mau taruh di mana? Jadi 3 unsur ini saling berkaitan, nggak bisa dipisahkan. Ya, inilah. Oh, saya belum menunjukin ya. Sorry.
Ya, ini maksud saya. Ya. Rububiyah, mulkiyah, dan uluhiyah adalah 3 unsur pembentuk negara. Jadi Al-Quran, saudara, sebenarnya bicara konsep kerajaan, konsep negara, karena bicara 3 unsur. Oke. Nah, kemudian 3 unsur ini di dalam satu ayat dalam Al-Quran dibilang seperti ini. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik? Kalimat Allah yang baik itu seperti pohon, saudara, katanya. Akarnya teguh, cabangnya menjulang ke langit. Ya. Dan pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Nah, Quran itu kan kalimat Allah. Dan ayat ini bilang kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Pohon yang baik ada berapa unsur, saudara? Di ayat ini ada 3: akar, batang, dan buah. Oke. Nah, ketika diintegrasikan dengan konsep awal tadi, saudara, maka akar bicara hukum karena itu pondasi. Batang bicara wilayah, buah bicara penguasa dan warganya. Oke. Nah, disebut pohon yang baik, saudara, kalau akar, batang, dan buahnya apa? Selaras. Jadi disebut pohon apel kalau akarnya akar apel, batangnya batang apel, buahnya buah. Oke. Disebut pohon pepaya kalau akarnya pepaya, batangnya pepaya, buahnya pepaya. Kalau akarnya apel, batangnya pepaya, buahnya jeruk, itu pohon apa, saudara? Pohon jadi-jadian, ya. Ya. Nah, ketika selaras, inilah yang namanya tauhid. Jadi tauhid itu bicara kesatuan, unity, di mana ketiga unsurnya selaras. Nah, karena paham ini, saudara, ketika saya jadi percaya, saya tidak bingung dengan Trinitas, karena saya terbantu dengan konsep ini. Ya, akar tidak sama dengan batang, batang tidak sama dengan buah, buah tidak sama dengan akar. Tapi batang tidak bisa tanpa akar, dan buah tidak bisa tanpa batang. Tiga-tiganya harus ada saling berkaitan. Ya. Nah, jadi disebut pohon yang baik kalau tadi unsurnya selaras. Oke, sekarang kita aplikasikan ke konsep negara, saudara. Tadi akar bicara hukum, ya. Ketika dasar hukum negara kita apa? Pancasila. Kalau hukumnya Pancasila, maka wilayahnya wilayah Pancasila. Indonesia. Disebut negara Pancasila. Umatnya disebut umat? Hah? Umat Pancasila. Ada nggak umat Islam di sini? Nah. Islam kalau lurus Islam. Ini mau saya tunjukkan. Jadi inilah yang Islam namanya lurus. NKRI. Ini waktu saya lagi diinjilin nama orang NII. Kalau dengan logika ini, akar Pancasila, wilayah Pancasila, warganya warga Pancasila, ada nggak umat Islam di situ? Nggak ada. Nah, kalau tahu nggak ada umat Islam, apa yang harus kamu lakukan? Buat bikin sendiri. Jadi disebut umat Islam kalau hukumnya hukum Islam, wilayahnya wilayah Islam, maka umatnya disebut umat Islam. Jadi di NKRI nggak ada umat Islam, kan?
Jadi kalau di NKRI kamu bukan umat Islam, kamu harus ngapain? Inilah namanya NII. Yang dilakukan adalah hijrah. Hijrah. Jadi waktu itu yang saya lakukan adalah hijrah dari NKRI ke NII. Bukan hijrah fisik, tetapi hijrah ideologi. Kalau kamu sadar di NKRI tidak ada umat Islam, apa yang kamu lakukan? Harus pindah keluar dari NKRI masuk NII. Apa wujudnya? Saya harus berbaiat. Baiat itu sumpah setia. Saya harus ganti nama. Jadi kalau kita lihat di Alkitab, Daniel, Mishael, Hananya, siapa? Hananya, Azaria pindah ke Babylon, diganti namanya, itu ganti ideologi. Harapannya ganti ideologi, saudara. Ketika mereka hijrah ke Babylon, mereka ganti nama. Begitu ini konsepnya. Yakub diganti jadi Israel, saudara. Itu Allah sedang mengganti ideologi. Kamu menjadi bangsa pilihan. Karena Israel namanya dari Allah. Oke, nah kita bandingkan, saudara, proklamasi NII. Nah ini saudara. Jadi saudara, NII ini adalah bagian dari sejarah Republik Indonesia. Mungkin orang Kristen nggak terlalu paham hal ini. Tapi makanya ini sebagai pelajaran juga buat kita ya. Di proklamasi RI kita lihat. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Itu proklamasi Indonesia. Tidak terlalu jelas. Ini kayak buru-buru. Kita bandingkan dengan proklamasi NII, saudara. Proklamasi berdirinya negara Islam Indonesia. Jadi jelas, proklamasi berdirinya negara Islam. Kalau kita kata RI kan proklamasi. Apa yang diproklamirkan? Ya, proklamasi ini, proklamasi berdirinya negara Islam Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami umat Islam bangsa Indonesia, perhatikan, menyatakan berdirinya negara Islam Indonesia. Jadi itu bicara warga ya, bicara wilayah. Maka hukum yang berlaku atas negara Islam Indonesia itu ialah hukum Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atas nama umat Islam bangsa Indonesia, Imam Negara Islam Indonesia Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Madinah Indonesia 12 Syawal 1368 Hijriah atau bertepatan dengan 7 Agustus 1949. Saudara bisa lihat naskah teks proklamasi NII ini di Google. Jadi saudara bandingkan proklamasi RI dengan NII. NII jelas memproklamirkan apa, dan situ jelas perangkatnya. Sudah ada sistem, sudah ada struktur, ada warga, ada wilayah, ada hukum, dan ada pemimpinnya. Waktu RI muncul belum ada ditunjuk presiden, Pancasila belum dirumuskan, ya. BPUPKI itu kan baru belakangan. Jadi kalau orang NI bilang ibarat bayi baru lahir, RI itu nggak jelas mana lahir. Ya harusnya kalau lahir secara normal tuh harus kepala dulu, ya, baru badan gitu. RI itu belum jelas. Ini argumentasi mereka. Tapi kita nggak akan bahas itu, saudara. Saya mau nunjukkan. Sekolah sahabat kita kan bicara tentang allusion, simbol ya. Dari tadi kita sudah lihat pohon di dalam Al-Quran itu bicara sistem kekuasaan atau kerajaan. Maka itu jadi masuk akal ketika ayat surat Al-Fat 8 dan 18 mengatakan,
Sungguh Allah telah meridai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu Muhammad di bawah pohon. Kalau nggak ngerti konsep itu, ngapain berjanji setia kepada Nabi Muhammad di bawah pohon? Pohon apa? Maksudnya apa? Tapi ketika kita paham Al-Quran ketika bicara pohon, bicara sistem, kita jadi mengerti. Ini bicara di bawah sistem kekuasaan. Nah, saudara, di dalam Alkitab, manusia itu ketika diciptakan, Allah bilang, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Manusia diciptakan sesuai dengan citranya, supaya apa? Supaya mereka berkuasa. Kalau dalam bahasa Quran, istilah itu adalah khalifah. Khalifah itu artinya representatif, representasi. Maka ketika Allah menciptakan Adam, tujuannya adalah untuk menjadi penguasa. Penguasa yang akan menguasai, mengelola dunia ini sebagaimana Allah mengelola alam semesta. Allah melakukan yang namanya makro manajemen, Adam melakukan mikro manajemen. Bumi ini adalah wilayah kekuasaan Adam. Tapi ketika Adam berdosa, nah di situ jadi problemnya. Kita lihat di dalam Al-Quran, saudara, setan menggoda Adam untuk makan buah dari pohon apa? Ini kata, maka setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian, pohon huldi. Keabadian itu dari kata huldi, dan kerajaan yang tidak akan binasa. Terjemahan ini menggunakan kata dan. Bahasa Arab ketika menggunakan kata wa, itu bisa diartikan dan, atau bisa diartikan yaitu. Jadi kalau kita baca ini, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian, yaitu kerajaan yang tidak akan binasa. Jadi iblis sedang menawarkan kerajaan yang tidak akan binasa. Padahal kita tahu kerajaan yang tidak akan binasa itu milik Allah. Jadi iblis sedang mengajak Adam, Adam, kamu akan mengadakan, kamu bisa abadi tanpa Allah. Itu sebenarnya yang sedang dibisikkan oleh setan. Kamu bisa melakukan kebaikan tanpa Allah. Kamu bisa mengelola bumi ini tanpa Allah. Ya, inilah pohon yang disebut sebagai pohon huldi. Maka saudara, ketika Adam dihadapkan pada dua pohon, ada pohon kehidupan dan pohon pengetahuan baik dan jahat, itu dari pemahaman ini Adam sedang dihadapkan pada dua sistem. Sistem yang bergantung kepada Allah sepenuhnya, atau sistem yang mengandalkan diri sendiri. Ya. Apakah Alkitab menggunakan pohon sebagai perumpamaan kekuasaan dan kerajaan? Nah, saya dapati ini waktu sekolah sahabat kita, saudara. Diambil dari Daniel. Waktu itu sekolah sahabatnya buku Daniel. Dalam mimpi itu raja melihat sebuah pohon besar mencapai ke langit, dan seorang makhluk surgawi memerintahkan agar pohon itu ditebang, hanya tunggul dan akarnya yang tersisa di bumi dan akan basah dengan embun surga. Terus penulis Alkitab bilang, penulis sekolah sahabatnya bilang, pohon umumnya digunakan dalam Alkitab sebagai lambang raja, bangsa, dan kerajaan. Jadi saudara, saya tahu pohon sebagai perumpamaan kerajaan justru dari NII. Baru saya dapati ketika setelah jadi Advent. Oh, ternyata nyambung. Bahwa Allah tidak bicara agama, Allah bicara kerajaan. Oke? Dan Tuhan ketika memilih bangsa Israel, tadi bukan membuat agama, dia bilang, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam. Dimana kalau sekarang kan politik dan agama dipisahkan, saudara. Ya, karena nature manusia yang jahat,
itu dipisahkan. Tetapi Allah dari awal, kita itu kerajaan imam. Jadi saudara adalah imam, tapi juga saudara adalah seorang raja, imamat yang rajani. Saudara, kita semua dimaksudkan oleh Allah sebagai menjadi seorang bangsawan, noble. Itu tujuan Allah mula-mula, saudara. Ya. Maka ketika Adam dan Hawa berdosa, apa yang hilang dari mereka? Kita tahu kemuliaan Allah itu yang hilang. Terus yang kedua dari pelajaran tadi kita lihat jabatannya sebagai penguasa. Ketika Adam berdosa, saudara, wilayah dunia ini itu sudah dipegang oleh setan. Makanya kalau kita baca di buku Ayub, ketika Allah memanggil anak-anak Tuhan, perwakilan bumi itu siapa? Iblis. Iblis yang dengan pede datang, oh saya perwakilan dunia. Tapi Allah bilang, apakah kamu tidak melihat hambaku Ayub? Allah sedang bilang, oh kamu pede banget kamu ngaku penguasa dunia ini. Kamu nggak lihat hamba saya Ayub? Itu khalifah saya, kata. Oh, dia khalifah kamu karena kamu memberkati dia. Maka Allah bilang, coba uji. Jadi saudara lihat, inilah namanya konflik great controversy itu ini, ya. Nah, apa yang sering dibagikan orang Kristen? Orang Kristen selalu bicara tentang penebusan, usaha pemulihan kemuliaan Allah dalam diri mereka dan mendekatkan hubungan mereka yang terpisah dengan Allah. Karena dosa kan memisahkan kita dari Allah. Maka melalui kurban, Yesus sebagai kurban, dari kata koroba artinya mendekatkan, itu yang sering menjadi center pekabaran Injil. Tapi saudara, itu baru half gospel, baru separuh Injil. Kenapa? Karena ada hal lain yang jarang kita bagikan. Status kekuasaan kita, status kekuasaan Anda yang hilang, itu Allah ingin pulihkan juga. Jadi Allah sedang mengklaim kembali bumi untuk kembali menjadi miliknya. Maka Yesus bukan sekedar juru selamat, tidak berhenti di situ. Dia adalah, kalau bahasa Muslim, khalifah. Ya, oke. Nah, jadi ketika Adam berdosa, dia kehilangan dua hal, saudara. Lahiriah dan rohaniah. Oke. Secara lahiriah berkaitan dengan wilayah atau teritori. Iya, Adam tetap tinggal di bumi, tetapi sebenarnya yang menguasai bumi ini adalah setan. Makanya Yesus bilang, the prince of this world, atau penguasa dunia ini kalau terjemahan Alkitab. Kalau bahasa Inggrisnya prince of this world, itu bicara iblis. Ya, jadi ketika Adam berdosa, wilayah dunia ini jadi lepas dari tangannya. Secara rohani berkaitan dengan tabiat, berkaitan dengan nature, keadaan kita secara rohani yang sudah tercederai. Oke? Nah, Tuhan ingin memulihkan dua-duanya. Eskatologi Islam menyebutkan tentang tegaknya kembali kerajaan Allah menjelang kiamat. Ya, ini eskatologi Islam. Mirip dengan Israel di zaman Yesus. Hari ini umat Islam merindukan kembali tegaknya khilafah sebagai bukti bahwa Allah lah yang berdaulat. Ini keterusan. Ya, jadi umat Islam tadi kami diskusi sekolah sahabat sebenarnya punya semangat yang benar bahwa mereka ingin Allah kembali berdaulat di muka bumi ini, tetapi caranya dan pemahamannya masih keliru. Ya, yang mereka inginkan hanya aspek jasmani, yaitu teritori, wilayah,
tapi mereka belum mengerti mengenai aspek rohani yang perlu dipulihkan dulu. Aspek rohani dipulihkan melalui pengenalan akan Yesus. Baru nanti aspek jasmaninya, wilayahnya baru di-restore. Ya? Ide mendirikan khilafah, saudara, bukan barang baru. Ya, ini bukan wacana baru. Orang Israel di zaman Yesus sudah punya kerinduan itu. Ya, di dalam tulisan Nyonya White. Tetapi dewasa ini dalam dunia keagamaan banyak sekali orang yang percaya mereka sedang mendirikan kerajaan Kristus sebagai suatu kerajaan duniawi yang bersifat sementara saja. Mereka mengharapkan dia memerintah dengan perantaran undang-undang yang sah. Jadi mereka mengaku memerintah tapi mengatasnamakan Yesus. Dipaksa oleh kekuasaan manusia. Karena Kristus tidak ada di sini secara pribadi, maka mereka sendiri mau bertindak sebagai gantinya menjalankan undang-undang kerajaannya. Jadi mengklaim secara sepihak. Ya. Kerajaan seperti itulah yang diingini oleh orang Yahudi pada zaman Kristus. Jadi orang Yahudi dulu tuh pengen ketika nanti Mesias, mereka ingin Mesias itu datang sebagai orang yang akan membebaskan Israel, dan Israel nanti akan menguasai dunia. Itu ide persis banget dengan orang Islam hari ini. Mereka mau menerima Yesus seandainya ia rela mendirikan suatu kerajaan duniawi, menjalankan apa yang mereka anggap sebagai undang-undang Allah, serta menjadikan mereka penafsir kehendaknya dan alat kekuasaannya. Jadi menyalahgunakan nama Tuhan. Oke? Dan ini kita lihat waktu penyaliban Yesus. Kalau setiap Paskah, pemerintah Romawi akan memberikan amnesti kepada setiap tahanan. Maka mereka bilang, siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut sebagai Kristus? Ada dua Yesus. Yesus Barabas adalah pejuang mujahidin. Ini zealot, saudara. Barabas ini, dia dipenjara karena banyak membunuhin orang Roma. Karena dia adalah freedom fighter. Ya. Jadi orang Yahudi dulu punya banyak faksi-faksi yang memperjuangkan kemerdekaan mereka. Dan Pilatus memberikan pilihan, mana yang kamu pilih? Yesus Barabas, pejuang freedom fighter, mujahidinnya Israel, atau Yesus Kristus? Yesus yang disebut Kristus, Mesias kan ini. Tapi mereka lihat, kok Mesiasnya gantinya buat angkatan perang, malah nyembuhin orang, bangkitkan orang mati, menyembuhkan orang kusta. Ya? Sorry, saya belum tampil ini. Kita lihat bangsa Israel dalam pikiran mereka tidak berpikir mengenai kerajaan Allah dalam pengertian Allah. Buat mereka kerajaan Allah didirikan dengan cara manusia. Harus dengan perang, harus dengan pemilu. Kita lihat di tulisan Nyonya White. Yesus bilang, kerajaanku bukan berasal dari dunia ini. Maka kerajaan Allah, saudara, ditegakkan bukan dengan cara-cara duniawi. Jadi kita lihat, baik khilafah yang diperjuangkan umat Islam maupun kerajaan Israel bukanlah kerajaan yang Allah hendak dirikan. Ya. Pemerintahan di mana Yesus bertempat tinggal, katanya, bersifat bejat. Jadi kalau hari ini kita misalnya resah atau kesal melihat pemerintahan kita yang korup, saudara, ini bukan barang baru. Tidak ada yang baru di bawah matahari. Di zaman Yesus sudah begitu. Bejat suka menindas, di mana-mana terdapat ketidakadilan, pemerasan, sikap menolak paham lain, dan kebengisan yang menindas. Meskipun demikian, katanya, juru selamat tidak berusaha mengadakan pembaruan sipil. Jadi Yesus nggak buat
gerakan-gerakan yang menggalang pergerakan dari rakyat untuk melawan penguasa. Ia tidak menyerang kejelekan dalam kebiasaan nasional ataupun mempersalahkan musuh-musuh bangsa. Ia tidak mencampuri kekuasaan atau jabatan orang-orang yang memegang tampuk pemerintahan. Ia yang menjadi teladan kita menjauhkan diri dari pemerintahan duniawi. Bukan sebabnya ia bersikap tidak acuh terhadap derita manusia, tetapi karena penawarnya, karena solusinya bukan terdapat dalam tindakan manusia secara lahiriah. Solusinya bukan inisiatif manusia. Yesus sedang melakukan revolusi, tapi pertanyaannya, revolusi seperti apa? To be efficient, the desire of ages, katanya. The cure, antidote, must reach man individually and must regenerate the heart. Jadi, mendirikan kerajaan Allah itu dimulai dari individu per individu. Orang-orang yang hatinya diperbarui. Jesus answered, the kingdom of God, kerajaan Allah tidak datang dengan tanda-tanda lahiriah. Tidak bilang, oh dia ada di sini, oh dia ada di sini, oh dia ada di sekarang negara Israel, oh atau kalau Islam sekarang di kalau NII di Mahat Al-Zaitun misalnya gitu. For behold, the kingdom of God begins in the heart. Oh saya belum tampilin ya, jadi bingung nih. Oke, tadi sudah lihat ya. Jadi saudara, revolusi Yesus itu adalah revolusi hati, bukan revolusi fisik. Jadi bagaimana caranya mendirikan kerajaan Allah? Bukan oleh keputusan pengadilan atau dewan atau majelis membuat undang-undang, bukan oleh wewenang orang-orang besar di dunia kerajaan Kristus didirikan, melainkan apa? Oleh menanamkan sifat Kristus dalam manusia dengan pekerjaan Roh Kudus. Disinilah satu-satunya kuasa yang dapat mengerjakan pengangkatan derajat umat manusia. Dan alat yang digunakan oleh manusia untuk melaksanakan pekerjaan ini ialah mengajar dan mempraktekkan sabda Allah. Jadi saudara, kita belajar Alkitab, mempraktekkan Alkitab, itu adalah bagian dari mendirikan kerajaan Allah. Misinya lebih besar. Terima kasih. Bukan sekedar menambah anggota di dalam gereja, saudara. Ini bicara hal yang lebih besar. Kita sedang mendirikan kerajaan Allah. Saudara, kata khalifah menarik ya dalam Al-Quran. Itu hanya 2 kali disebutkan dalam Quran. Hanya 2 kali. Pertama bicara tentang Adam, ketika menciptakan Adam, sama bicara Daud. Jadi yang disebut khalifah dalam Quran hanya Adam dan Daud. Nah, saudara bisa lihat hubungan dua tokoh ini dengan Yesus. Kita lihat, ya, Yesus sebagai Mesias, dia disebut sebagai siapa? Anak Daud. Nah, tapi Yesus juga oleh Rasul Paulus disebut sebagai Adam kedua. Di dalam Al-Quran disebutkan seperti ini. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Sesungguhnya Isa diumpamakan bagi Allah seperti Adam. Jadi Isa disandingkan dengan Adam. Kalau umat Islam umumnya menafsirkannya sebagai persoalan proses penciptaannya. Adam sama Isa sama-sama diciptakan secara ajaib, tanpa kalau Adam tanpa campur tangan orang tua, tidak ada orang tua. Kalau Isa tidak ada benih laki-laki. Itu dari satu sisi, dari cara dia diciptakan. Tapi kita juga bisa lihat dari sudut pandang lain, tujuan dia diciptakan. Ketika Adam diciptakan, dia diciptakan untuk jadi penguasa.
Maka ketika Isa dilahirkan, diciptakan kemanusiaannya saudara, tentu misinya kurang lebih sama. Ya. Manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Manusia pertama dari debu tanah dan bersifat jasmani, manusia kedua berasal dari surga. Nah, kita lihat ini bagan. Adam pertama saudara ditunjuk sebagai khalifah, tetapi karena dosa dia jadi hamba. Maka Yesus datang ke dunia sebagai apa? Sebagai hamba. Dan sebagai hamba, kata Rasul Paulus, dia tunduk bahkan sampai mati. Matinya sebagai apa? Sebagai kurban. Dan karena ketaatannya dia ditinggikan, namanya ditinggikan di atas segala nama. Jadi saudara lihat kejatuhan dan pemulihan. Ya. Adam sebagai khalifah, karena dosa jatuh dia jadi hamba. Hamba dari penguasa dunia ini. Maka Isa datang sebagai hamba dan menunjukkan ketaatan yang begitu luar biasa terhadap Allah, lalu bahkan taat sampai mati. Dan karena dia mati, dia kemudian ditinggikan oleh Allah menjadi khalifah. Sehingga semua orang yang percaya pada dia, yang mengikut dia, beroleh keselamatan. Oleh karena satu orang, semua orang berdosa. Oleh satu orang, semua orang dipulihkan. Maka saudara, Yesus bilang, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and shall the end come. Saudara, kita diperintahkan untuk mengkabarkan tentang kerajaan. Preach the kingdom, not Christendom. It's two different things. Kabarkan, dakwahkan tentang kerajaan Allah, bukan sekedar agama Kristen. Okay. Siapa yang pertama kali di dalam Alkitab yang mengenali Yesus sebagai Raja, saudara? Ada yang tahu? Ada yang ingat? Orang Majus, orang non-Israel, orang non-Yahudi. Dan ini adalah keturunan Abraham dari gundik-gundiknya. Orang luar yang mengenali Yesus pertama kali sebagai Raja ketika datang. Di mana Raja Israel? Langsung tahu itu Raja, saudara. Sementara orang Israel nggak ada satupun yang mengakui Yesus sebagai Raja. Maka saudara lihat, kenapa orang Islam nggak nyari juru selamat yang disalib? Orang Islam, ya kan kita gundik-gundik itu kan yang jadi leluhur agama Islam hari ini, yang menjadi keyakinan. Mereka mencari raja, saudara, mencari khalifah, mencari penguasa. Soal juru selamat yang disalibkan itu sudah tuntas. Tetapi tadi saya bilang itu baru separuh gospelnya. Allah memulihkan keadaan kita yang berdosa, keadaan rohani kita. Ya. Tetapi Allah juga ingin memulihkan teritorinya. Ya, di manakah Raja Israel yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk sujud di hadapannya. Ya, mereka datang mencari raja, bukan juru selamat. Jesus' message and mission the kingdom of God. Where this message go? Di mana pekabaran tentang kerajaan Allah itu hilang? Kita lihat ini. As yet we know few details concerning the process by which Christianity in a repressible development cast of Jewish thought and is Hellenized. Jadi kekristenan, saudara, muncul itu ketika menyingkirkan cara berpikir Yahudi dan kemudian mengadopsi pemikiran Hellenisme, orang Yunani. This much, however, is certain, as the Jewish outlook is abandoned. Jadi nilai pemikiran keyahudian dalam agama Kristen itu disingkirkan,
the ideas which constitute the uniqueness and greatness of the teaching of Jesus. Jadi gagasan yang membangun keunikan dan keagungan pengajaran-pengajaran Yesus. Apa itu? The ideas of the kingdom of God and of an ethic directed towards the kingdom. Ya, gagasan mengenai kerajaan Allah lose their vitality in the Christian religion. Jadi gagasan mengenai kerajaan Allah itu hilang. The first representative of the Hellenized Christianity was Ignatius. Jadi saudara harus tahu kekristenan itu sangat dipengaruhi oleh cara berpikir Yunani. In his letters, there is not much of the vital teaching of Jesus to be found. Di surat-surat Ignatius tidak ada pengajaran-pengajaran Kristus ditemukan. He is chiefly interested, dia sangat tertarik in the sacrament and the manner in which they become efficacious. Jadi fokusnya pada sakramen-sakramen yang bukan pengajaran Yesus. He refers to the Lord's Supper as the medicine of immortality. Dia menuju kepada perjamuan Tuhan sebagai obat keabadian. Ini Albert Schweitzer tadi ya. Lalu yang berikutnya, by the time the creeds were written, pada abad ketiga ketika kredo kekristenan ditulis, what had happened to the conception of kingdom of God? Apa yang terjadi pada kerajaan Allah? Kredo Nikea menyebutkannya hanya sekali, but only in reference to our life beyond the borders of life in heaven. Jadi hari ini orang Kristen menganggap kerajaan Allah itu adalah somewhere beyond the blue. It doesn't start here. Jadi itu adalah sebuah bayangan nanti kerajaan Allah itu bukan di sini. Thy kingdom is an everlasting kingdom. The Apostles' Creed, Credo Rasuli dan Credo Athanasian tidak menyebutkan sama sekali tentang kerajaan Allah. The three great historic credo katanya. Tiga credo sejarah summing up Christian doctrine yang menyimpulkan doktrin kekristenan mention only once, hanya menyebutkan sekali what Jesus mentioned 100 times. Yesus selalu bicara kerajaan, tapi credo kekristenan hanya menyebutnya sekali. Something had dropped out. A vital thing had dropped out. A crippled Christianity went across Europe, leaving a crippled result. A vacuum was left in the soul of Western civilization. Ini E. Stanley Jones, ini misionaris ke India, saudara. Makanya hari ini kenapa orang susah menerima Yesus, saudara? Karena yang kita kabarkan agama Kristen, bukan mengabarkan Yesus. Ya. Maka hari ini Kristus dikaburkan dengan banyaknya denominasi, saudara. Banyak sekali dominasi. Jadi orang kalau berpikir, kalau Muslim sekarang mau ikut Yesus, bingung masuk yang mana ya? Saya beruntung mama saya Advent, coba mama saya HKBP. Saya jadi orang HKBP kan? Ya? Sedari awal pergerakan Yesus adalah pergerakan memulihkan kerajaan Allah. Dengan Yesus sebagai tokoh sentralnya, sebagai pusat, sebagai khalifah. Ya. Maka saudara, kalau sebagai penutup, kalau orang Islam bilang khilafah will transform the world, saya mau sampaikan di sini, Isa Al-Masih, the second khalifah yang akan transform. Tuhan berkata. Amin. Hanya Yesus yang menjadi juru selamat. Hanya Yesus satu-satunya, tidak ada lain. Ada setan pembinasan. Amin.